Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Kasus demam berdarah Denji (DBD) kembali merebak di Lok Semawe. Petugas melakukan pengasapan di permukiman. Sejumlah calon anggota KPPS mulai mengunggah data ke aplikasi Siakba di Kecamatan Codgire, Aceh Utara. Seorang suami di Kabupaten Pidi membunuh istrinya yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di dalam kamar rumah korban. Kasus demam berdarah Denji (DBD) kembali merebak di kota Lok Semawe. Kasus ini muncul usai banjir yang menggenangi kawasan itu pada akhir tahun lalu. Petugas Dinas Kesehatan Kota Lok Semawe pun menggelar fogging atau pengasapan di kawasan endemis DBD. Pemukiman Gampung Payapuntut, Kecamatan Muara II menjadi sasaran pengasapan untuk memutuskan penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kasus ini terjadi setelah banjir yang merendam kawasan pemukiman warga pada akhir Desember 2023. Selain itu, sempitnya drainase menyebabkan sejumlah genangan terjadi di daerah rawa-rawa. Seorang warga Payapuntet terjangkit DBD setelah menderita demam selama 10 hari. Keluarga pasien telah berupaya mencegah DBD secara mandiri dengan menguras, mengubur, dan menutup wadah yang berpotensi menimbulkan genangan. Pasca hujan kemarin, banjir kemarin, jentik nyamuk di daerah Payapuntet, ujung kampung makin banyak karena kurangnya drainase saluran parit. Pasca banjir, mungkin jentik nyamuk banyak, ya kena DBD, di diagnosanya DBD. Kecamatan Muara II ini merupakan salah satu daerah endemik, karena masih banyak rawa serta kawasan ilalang. Pencegahan harus dimulai dari tingkat desa atau mandiri dan menerapkan pola 3M. Ya, kalau kita bilang untuk kecamatan, memang Muara II itu endemis memang ya. Tapi itu kan semua bisa kita cegah sebenarnya. Kita cegah dengan 3M+, menguras, jangan membuang sampah sembarangan. Sering melakukan gotong royong, itu yang paling inti sebenarnya di desa, baik itu di rumah tangga sendiri maupun di desa. Makanya sekarang kita anjurkan melalui puskesmas untuk memberikan sosialisasi ke desa, koordinasi dengan Pak Geci untuk menghidupkan kembali gotong royong. Itu yang paling penting. Petugas puskesmas diminta untuk menyosialisasikan kepada warga untuk tidak menampung air hujan dan menyimpan wadah yang berpotensi sebagai tempat berkembang biak jentik nyamuk. Warga juga diminta mengaktifkan kembali budaya gotong royong sehingga kasus DBD bisa ditekan. Kasus DBD di Kota Lok Semawe pada tahun 2023 mencapai 87 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Kerusakan surat suara pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah daerah. Di Nagan Raya, sedikitnya 378 lembar surat suara pemilihan caleg, calon senator, dan surat suara pemilihan pasangan capres. Surat suara yang rusak diketahui setelah KIP Nagan Raya merampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara pada 16 Januari 2024. Dari 625.990 lembar surat suara, 378 lembar diantaranya rusak akibat bercak tinta, sobek hingga berlubang. Kerusakan umumnya terjadi pada surat suara pemilihan calon anggota DPRA.
Selain rusak, jumlah surat suara yang diterima KIP Nagan Raya tidak sesuai dengan kebutuhan. Surat suara pemilihan anggota DPRK khusus Dapil 1 DPRK dan pemilihan pasangan capres masih kurang. Sedangkan surat suara pemilihan anggota DPRA, DPD, dan DPD RI malah lebih. Total rusak semuanya 378 surat suara. Ya, kami setelah pelipatan ini selesai, kami juga ada oleh tim kami melakukan sortiran, setting dan packing untuk kita distribusikan ke TPS yang 551 TPS Nagan Raya. Nah, kalau untuk surat-surat yang rusak itu akan dilaporkan, Pak? Akan dilaporkan kepada KPU? Ya, kita laporkan ke KPU Republik Indonesia melalui KIP Provinsi Aceh. Kerusakan dan selisih surat suara dilaporkan ke KIP Provinsi untuk segera diatasi. Jika semua penyortiran dan pelipatan surat suara tuntas, KIP Nagan Raya akan segera mendistribusikannya ke 551 TPS di Kabupaten Nagan Raya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara mulai mengisi dan mengunggah data secara mandiri ke aplikasi Siakba. Mereka mengunggah data melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Siakba sebagai persyaratan tugas anggota KPPS saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pengisian dan pengunggahan data KPPS didampingi oleh PPS masing-masing wilayah tugas. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Cotgirek juga memonitoring pengisian data di 24 desa. Anggota KPPS yang mengunggah data merupakan mereka yang terpilih saat seleksi. Penyelenggara pemilu tingkat bawah ini ditugaskan menyelenggarakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Hari ini kita melakukan monitoring terhadap KPPS yang dinyatakan terpilih. Kita usahakan KPPS semua harus mengunggah file PDF ke aplikasi Siakba secara mandiri. Di situ kita bisa melihat kompetensi KPPS apakah benar-benar menguasai teknologi atau tidak. Ada beberapa mungkin yang terkendala terkait dengan jaringan. Jadi prosesnya agak sedikit lambat. Sebanyak 448 anggota KPPS akan dilantik untuk ditugaskan di 64 TPS di Kecamatan Cotgirek. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Perusakan alat peraga kampanye, APK peserta pemilu 2024 masih terus terjadi di sejumlah daerah. Pemilik APK diminta melapor dengan melengkapi persyaratan agar bisa diproses. Selama ini pemilik APK hanya melapor tanpa menyertakan bukti pendukung seperti data pelapor dan terlapor serta saksi-saksi sehingga Panwaslih bisa memproses laporan tersebut. Panwaslih Aceh Besar telah menerima sejumlah laporan dari beberapa caleg. Namun, pelapor tidak melampirkan bukti dalam laporannya. Mereka sudah melapor ke Panwas Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, tapi tetap saja tidak menyertakan bukti. Kami terkendala juga dalam hal untuk menyelesaikan proses penyelesaian ini karena tidak ada terlapornya. Ada beberapa laporan yang masuk di kecamatan atau di Panwascam oleh yang APK-nya dirusak. Tentu kami dari Panwaslih Aceh Besar berharap sangat mengimbau kepada seluruh keluarga Aceh Besar supaya kita tertib dalam agenda pemilu ini, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena perusakan APK itu golong dalam jenis pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelapor dapat datang langsung ke kantor Panwaslih atau melalui aplikasi Sigap Lapor. Panwaslih akan membahas laporan yang masuk bersama penegak hukum terpadu
Gakumdu sebelum diplenokan sebagai upaya pembuktian dan klarifikasi hingga diputuskan. Pelapor melengkapi syarat saat melayangkan laporan baik formil maupun syarat material berupa data pelapor dan terlapor serta bukti pendukung maupun saksi. Perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaku dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.